Oke, materi kita pada kali ini yaitu dimensi 3, jarak titik ke bidang. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, siswa dapat memahami dan menentukan jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada dua bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Pertama, ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak titik B ke bidang D, C, G, H. Perhatikan titik B ke bidang D, C, G, H, yaitu ruas garis melalui B dan tegak lurus D, C, G, H, yaitu BC. BC tegak lurus D, C, G, H. Karena BC tegak lurus CG dan BC tegak lurus CD. Selanjutnya, perhatikan titik C dan bidang ADHE. Jarak C ke ADHE yaitu ruas garis melalui C dan tegak lurus ADHE, yaitu CD. Selanjutnya balok. Di sini ada balok KLMN UPQR. Bidang frontalnya yaitu KLPU, ya. Jarak titik K, perhatikan titik K ke bidang MNRQ, yaitu ruas garis melalui K dan tegak lurus MNRQ, yaitu KN. Ini jelas KN tegak lurus NR dan KN tegak lurus NM, maka KN tegak lurus bidang NMRQ. Selanjutnya titik O, perhatikan O, jarak O ke bidang LMQP, yaitu ruas garis melalui O dan tegak lurus LMQP, yaitu OP. Karena OP ini tegak lurus PQ dan OP juga tegak lurus PL. Jadi OP tentu tegak lurus LMQP. Selanjutnya ini masih balok, tetapi bidang frontalnya adalah ABFE. Perhatikan titik H, ini titik H, jarak titik H ke bidang ABFE yang bagian depan ini adalah ruas garis melalui H dan tegak lurus ABFE, yaitu HE. Selanjutnya, pada balok ABCDEFGH ini, perhatikan titik C. Titik C, jarak titik C ke bidang EFGH, yaitu ruas garis melalui C dan tegak lurus EFGH, yaitu CG, karena CG tegak lurus dengan FG dan CG tegak lurus GH, maka CG tegak lurus bidang EFGH. Selanjutnya, kita masuk ke masalah 1.8. Perhatikan kubus ABCD EFGH. Ini ya, dengan panjang rusuk 4 cm, berarti AB 4, BF 4, BC 4. Semua rusuknya 4 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD yang diarsir ini. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Bagaimana mencarinya? Ini ada alternatif penyelesaian ya. Untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus AFGD dan melalui B. Nah, berdasarkan gambar di atas, kalian perhatikan ruas garis melalui B tegak lurus AFGD yaitu BT. Ya, BT tegak lurus AFGD. Bagaimana menentukan panjang BT? Berarti kita sekarang fokusnya menentukan panjang BT. Ini ya, perhatikan ini.
B tegak lurus BT tegak lurus AF. Ini perwakilannya ABF ini saya keluarkan. Ini ya. Jadi ini tadi ya, BT tadi ya. Jadi jarak titik B ke AFGD tadi sama saja dengan jarak B ke AF, yaitu BT. Berarti sekarang kita mau cari BT. AB tadi 4 dan BF 4 ya. BT ini tegak lurus AF. Ini adalah segitiga siku-siku di mana siku-sikunya adalah di B. Kalian perhatikan segitiga ABF ini siku-siku di B. Maka kita arahkan ke luas segitiga siku-siku. Nih ya. Luas segitiga ABF ini ya setengah dari AB dikali BF. Bisa juga yang berfungsi sebagai alas itu AF. Dan tingginya siapa? Ya, BT. Nah, bisa juga luas segitiga ABF ini adalah setengah dari AF dikali BT. Maka selanjutnya kita menggunakan kesamaan luas segitiga. Jika kita menggunakan luas segitiga pertama dan kedua ini akan sama hasilnya. Maka kita gunakan kesamaan ini ya nak. Nah yang tadi ya, ini luas segitiga pertama itu akan sama dengan luas segitiga kedua. Kita sederhanakan setengahnya jadi AB kali BF sama dengan AF kali BT. Ini Ibu munculkan lagi segitiganya supaya kita paham ya, supaya kita ingat gambar yang sebelumnya. Ini ya, AB-nya 4 dan BF 4. AB 4, BF 4, AF belum diketahui BT yang mau kita cari. Berarti kita harus mencari AF dulu. Gimana cari AF? AF adalah sisi miring dari ABF. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. Berarti AF ini adalah akar dari AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AF sama dengan 4 kuadrat tambah BF-nya 4 kuadrat. AF berarti 16 tambah 16. Bisa kita buat 2 akar 16. Akar 2 kali akar 16. Akar 16-nya 4. Akar 2-nya tetap. Jadi AF kita peroleh 4 akar 2. Kita lanjut lagi ke sini. Ini ya, kita isikan. Maka kita tinggal mencari BT. AB-nya 4, BF 4, AF 4 akar 2. Dan BT bisa dicari. BT yaitu 4 kali 4 dibagi 4 akar 2. Ini nilai BT, namun ini belum rasional. Ya, dirasionalkan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan akar sekawan dari penyebutnya. Akar 2 penyebutnya berarti pembilang dan penyebut kita kali dengan akar 2 per akar 2. Maka BT 4 kali akar 2, 4 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Maka BT adalah 4 dibagi 2, 2 akar 2. Jadi jarak bidang B, titik B ke bidang AFGD adalah BT, yaitu 2 akar 2 cm. Sampai di sini paham? Jika belum nanti bisa diulang-ulang kembali nak ya. Kita masuk ke masalah selanjutnya. Bagaimana kalau bidang bangun ruangnya bukan kubus ya, tetapi limas. Ini ada masalah 1.9. Mirip sebenarnya dengan masalah 1.8. Namun ini limas ya. Perhatikan limas T, A, B, C, D dengan alasnya persegi. Berarti sama semua ya rusuk alasnya. Dan siswa diminta untuk menentukan jarak titik O ke bidang TBC. Nah, kalian diminta untuk menentukan jarak O ke bidang TBC. Di mana limas TABCD ini dengan alas persegi, titik O adalah perpotongan diagonal AC dan diagonal BD. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD yaitu 6 cm dan rusuk tegaknya TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD yaitu 3 akar 6 cm dan tinggi limas yaitu si TO-nya ini 6 cm. Berapakah jarak titik O dengan bidang TBC? Kita mulai ya. Nih, perhatikan gambar ini kembali ya. Kita tadi mau menentukan jarak titik O ke bidang TBC.
Berarti kita harus menentukan panjang ruas garis melalui O dan tegak lurus TBC. Di sini yaitu siapa nih? OQ. Ini ya, pada gambar di atas, ruas garis melalui O dan tegak lurus pada bidang TBC yaitu OQ. Jadi jarak titik O ke bidang TBC itu sama aja dengan jarak O ke garis TP yaitu OQ. Oke, kita keluarkan di sini ya. Nah, OP tadi adalah separuh dari AB, yaitu setengah dari 6 ya, 3. Dan TP, ini TP, bagaimana mencari TP? TP ini perhatikan segitiga TBC. Ini ya, TBC ya. Yang warna hijau ini saya keluarkan. TP yang mau kita cari ini B dan ini C. Maka TP ini adalah salah satu sisi siku-sikunya dari segitiga TPC. Perhatikan segitiga TPC. Boleh juga TPB sama. Nah, ini kita ngambil TPB. Jadi, TP ini adalah akar dari TB kuadrat dikurang BP kuadrat. TB tadi diketahui di soalnya rusuk tegaknya 3 akar 6 dikuadratkan. Dan BP adalah BP separuh dari rusuk alas ya, separuh dari 6 yaitu 3. 3 akar 6 kuadrat 54, 3 kuadrat 9, 54 kurang 9, akar 45 yaitu 9 kali 5. Akar 9-nya 3, akar 5-nya tetap. Lihat ya, kita tadi berarti fokusnya mau cari OQ. Kita perhatikan segitiga TOP. Nah, ini segitiga TOP-nya. Ini segitiga TOP ya. OP-nya tadi 3, TP-nya 3 akar 5, TO. TO tadi sebenarnya udah ada ya, tadi TO diketahui di soal ya, 6 tidak perlu kita cari. Seandainya kita mau membuktikannya, ini TO boleh nih. Ya, benar 6 ya. Nih. Dan dengan menggunakan kesamaan luas segitiga TOP, maka OQ dapat dicari. Ya, berarti ini kalau ini adalah segitiga siku-siku. Nah, maka luas segitiga siku-siku ini boleh setengah TO kali OP dan bisa juga setengah dari TP kali OQ. Kita gunakan kesamaan luas segitiga ya. Sederhanakan sama seperti tadi, setengahnya bisa disederhanakan menjadi TO kali OP sama dengan TP kali OQ. TO-nya 6, OP-nya 3. TP-nya tadi 3 akar 5 dan OQ itu mau kita cari. Jadi OQ sama dengan 6 kali 3 dibagi 3 akar 5, yaitu 6 per akar 5. Ini belum rasional ya. Kita rasionalkan terlebih dahulu dengan mengalihkan akar sekawan dari penyebut, yaitu akar 5. Ini ya. Jadi pembilang dan penyebut kita kali dengan akar 5. 6 kali akar 5, 6 akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Jadi jarak titik O ke bidang TBC yaitu OQ 6 akar 5 per 5 cm. Nah, jika kalian masih belum paham atau penjelasannya terlewatkan, kalian bisa menonton berulang-ulang ya. Videonya di-cut ya, dijeda-dijeda. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Ya, sekian. Sampai jumpa nanti kita pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.